Yang terhormat kepada Ibu Dr. Astrid Krisnawati SOS MSIN sebagai dosen Uji 1, yang terhormat kepada Bapak Dr. Dwi Rizal Salim SMFM sebagai dosen Uji 2, yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Abdul Muti Somayana sebagai dosen Uji B. Kenalkan, nama saya Duta Putra dengan NIM 204012410004. Pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, di mana saya akan mempresentasikan penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Financial Technology, E-commerce Adoption, dan Entrepreneur Skills terhadap kinerja keuangan UMKM dengan financial literasi dan trust sebagai variabel mediasi pada UMKM di Jawa Barat. Yang pertama yaitu peran UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%. Sebanyak dari 99% dari semua bentuk usaha di Indonesia masuk dalam kategori UMKM. Kemudian, fintech berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional selama pandemi COVID-19. Melalui kerjasama dengan UMKM, fintech menyediakan akses pasar luas, sumber pendanaan alternatif, dan solusi keuangan yang tidak tersedia di bank. Selanjutnya, dari fenomena, jumlah penyelenggara fintech pada tahun 2011 mencapai 51 penyelenggara, kemudian meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 mencapai 334 penyelenggara di Boston Consulting Group 2023. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah pengguna pembayaran digital di Indonesia yaitu sebanyak 144,3 juta. Angka tersebut merupakan hasil dari peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pengguna internet di Indonesia menurut APCII 2024. Selanjutnya, tempat berjualan utama UMKM pada tahun 2024 dapat 34,25% UMKM menjadikan aplikasi digital seperti e-commerce dan media sosial sebagai tempat utama berjualan, diikuti oleh toko 32,28%, warung atau toko 18,11%, dan pusat perbelanjaan 7,48%. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 hanya 21,84%. Namun, seiring berjalannya waktu, angka ini meningkat menjadi 49,68% menurut OJK 2022. Kemudian masuk ke dalam permasalahan, meskipun pengguna finansial teknologi dan e-commerce di Indonesia tumbuh pesat, namun UMKM masih menghadapi masalah. Indeks kinerja UMKM pada semester 1 2024 turun menjadi 139,6 dari 142,1 pada periode yang sama tahun sebelumnya menurut Rahman 2024. Selain itu, rasio kredit bermasalah untuk UMKM meningkat dari 3,71% pada semester 1 2023 menjadi 4,04% pada semester 1 2024. Hal ini mencerminkan tantangan signifikan dalam kinerja keuangan UMKM menurut OJK 2024. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh finansial teknologi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Kemudian kedua, bagaimana pengaruh e-commerce adoption terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh entrepreneur skills terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang keempat, bagaimana pengaruh finansial teknologi yang dimediasi oleh financial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang kelima, bagaimana pengaruh e-commerce adoption yang dimediasi oleh financial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Dan yang keenam, bagaimana pengaruh entrepreneur skills yang dimediasi oleh financial literasi terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh financial teknologi yang dimediasi oleh trust terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang kedelapan, bagaimana pengaruh e-commerce adoption yang dimediasi oleh trust terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Dan yang terakhir, yang kesembilan, bagaimana pengaruh entrepreneur skills yang dimediasi oleh trust terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Kemudian dari tujuan penelitiannya yaitu terdiri dari 9 tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, dari rangka pemikiran dapat dilihat dari gambar berikut, dari 3 variabel independen, 2 variabel mediasi, dan 1 variabel independen. Dan hipotesis terdiri dari 9 sesuai dengan pertanyaan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, untuk metode penelitian yaitu menggunakan kuantitatif. Tujuan penelitiannya yaitu bersifat kausal dan waktu penelitiannya itu cross seksional. Kemudian populasi yang digunakan yaitu UMKM yang berada di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data Open Jabar yaitu sebesar 7.055.660 unit.
Kemudian teknik sampling yang saya gunakan yaitu non probability sampling dengan metode post-positive sampling. Dan teknik analisis data yaitu SAMPLS, dan sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus R 5-10 kali jumlah indikator dan mendapatkan 5 kali 40 jumlah indikator saya dan mendapatkan hasil dari 200 sampel. Kemudian kriteria sampel yang digunakan, yang pertama memiliki usaha kategori UMKM di Jawa Barat, yang kedua menggunakan finansial teknologi dalam pengoperasian bisnis, yang ketiga menggunakan e-commerce dalam penyediaan media bertransaksi. Kemudian operasional variabel yang pertama, financial teknologi yang diadopsi dari Launchpad All 2023 terdiri dari 14 pertanyaan. Kemudian e-commerce adoption sebagai variabel kedua yang diadopsi dari Anabila All 2024 terdiri dari 6 pertanyaan. Kemudian entrepreneur skills yang diadopsi dari Somro All 2024 yang terdiri dari 4 pertanyaan. Kemudian financial literasi yang diadopsi dari Launchpad All 2023 terdiri dari 7 pertanyaan. Dan variable trust yang diadopsi dari Anabila All 2024 terdiri dari 5 pertanyaan. Kemudian yang terakhir kinerja keuangan UMKM diadopsi dari Launchpad All 2023 terdiri dari 4 pertanyaan. Kemudian uji validitas dilakukan kepada 30 responden dan mendapatkan hasil memenuhi syarat validitas yaitu R hitung lebih besar dari R tabel yaitu lebih besar dari 0,361. Semua item pertanyaan dinyatakan valid. Kemudian uji reliabilitas juga dilakukan dan semua item pertanyaan dinyatakan reliable karena melebihi dari koefisien minimal format alpha yaitu 0,6. Kemudian dari hasil penelitian didapatkan karakteristik responden seperti berikut. Jenis kelamin tertinggi yang diisi oleh responden yaitu 59% dari semua responden yaitu merupakan perempuan. Kemudian umur responden tertinggi yaitu dari umur 21 sampai 30 tahun sebesar 56%. Kemudian umur bisnis tertinggi yaitu dengan persentase 50,5% yaitu dengan umur 1 sampai 3 tahun. Kemudian pendidikan tertinggi dari responden yaitu SMA dengan 55% responden. Kemudian lokasi usaha tertinggi yaitu di Kabupaten Bandung dengan persentase 15,5%. Selanjutnya jenis usaha tertinggi yaitu usaha mikro dengan 85,5%. Jumlah karyawan yaitu 1 sampai 5 karyawan dengan persentase 47,5%. Sektor usaha tertinggi yaitu sektor usaha kuliner dengan 51,5%. Kemudian fintech yang digunakan yaitu yang pertama e-wallet 58,5%, kemudian e-commerce yaitu Shopee dengan 52%. Selanjutnya hasil analisis deskriptif dari ke-6 variabel didapatkan persentase lebih besar dari 84, maka dikategorikan dengan sangat tinggi. Kemudian hasil pengujian outer loading yang pertama, hasil pengujian outer model yang pertama yaitu outer loading. Nilai outer loading faktor lebih besar dari 0,7 dan nilai AV besar dari 0,5 sehingga memenuhi kriteria validitas menurut Ghazali 2021. Cross loading, nilai korelasi pada setiap konstruk yang diukurnya lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi terhadap konstruk lain menurut Ghazali 2021. Selanjutnya von der Lecker, nilai AV kuadrat pada setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan konstruk lainnya, maka dinyatakan lolos uji von der Lecker. Kemudian pada uji HTMT, pada setiap indikator kecil dari 0,90 maka dinyatakan lolos uji HTMT. Dan uji reliabilitas, nilai format alpha-nya lebih besar dari 0,6 dan composite reliability lebih besar dari 0,7, lebih besar dari ambang batas sehingga dinyatakan reliable. Selanjutnya uji R-square, uji inner model juga dilakukan dan mendapatkan nilai R-square yaitu sebesar 0,672%, maka dinyatakan 32,8% didapatkan di luar dari penelitian ini. Kemudian nilai R-square variabel financial teknologi dan entrepreneur skills dikategorikan kecil dan namun e-commerce adoption tidak ada pengaruh menurut Ghazali 2021. Kemudian nilai Q-square predict lebih besar dari 0 menandakan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang baik. Kemudian nilai SRMR lebih kecil dari 0,1 dan NFI lebih kecil dari 1,0 berarti model dinyatakan layak. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan kepada 9 hipotesis yang mana 8 dari hipotesis diterima dan 1 hipotesis ditolak yaitu e-commerce adoption terhadap kinerja keuangan UMKM. Selanjutnya kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama
Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, diketahui bahwa finansial teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, diketahui bahwa e-commerce tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Yang ketiga, bagaimana uji hipotesis ketiga, diketahui bahwa entrepreneur skills memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM di Jawa Barat. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat, diketahui bahwa financial teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM melalui financial literasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima, diketahui bahwa e-commerce adoption memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM melalui financial literasi. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-6, diketahui bahwa entrepreneur skills memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui financial literasi. Berdasarkan uji hipotesis ke-7, diketahui bahwa financial teknologi memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM melalui trust. Berdasarkan hasil uji hipotesis ke-8, diketahui e-commerce adoption memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM melalui trust. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil uji hipotesis ke-9, diketahui bahwa entrepreneur skills memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan melalui variable trust. Selanjutnya, saran teoritis. Yang pertama, perluasan cakup penelitian. Penelitian ini masih terbatas pada UMKM di Provinsi Jawa Barat. Kemudian saran yang diberikan yaitu perlu dilakukan di provinsi lain atau dilakukan perbandingan target wilayah atau cross region agar hasil lebih representatif secara nasional dan meningkatkan generasi temuan. Yang kedua, pengembangan model penelitian. Nilai ekspor pada penelitian ini yaitu 67,2% menunjukkan model ini sudah cukup baik, namun 32,8% masih dijelaskan di luar penelitian ini. Sarannya yaitu penambahan variabel lain yang belum diteliti seperti access to finance, digital capability, dan governance. Kemudian untuk saran praktis, namun masih ada keraguan perilaku UMKM terhadap keamanannya. Untuk fintech providers, perluas edukasi keamanan dan tampilkan bukti nyata seperti testimoni dan sertifikasi. Untuk pemerintah sendiri, adakan pelatihan penggunaan fintech secara aman. Kemudian untuk UMKM-nya yaitu aktif mencari informasi, gunakan fintech untuk pencatatan dan transaksi. Kemudian untuk variabel entrepreneur skills terbukti berpengaruh, namun penilaian rendah pada aspek kepemimpinan, menunjukkan perlunya adanya peningkatan soft skill pemilik UMKM. Sarannya yaitu untuk lembaga pelatihan perlu menekankan latihan praktik dan mentoring. Yang selanjutnya untuk pemerintah dapat memberikan insentif sertifikasi kepemimpinan untuk UMKM-nya yaitu perlu mengasah kepemimpinan pribadi dan tim kecil sebagai dasar pertumbuhan bisnis. Dan yang ketiga untuk e-commerce adoption tidak berpengaruh secara langsung, namun signifikan bila dimediasi literasi keuangan dan kepercayaan. Sarannya itu platform e-commerce perlu memberi pelatihan finansial dan manajemen digital. Yang kedua untuk UMKM harus berfokus pada pengelolaan internal yang kuat dan pelayanan pelanggan yang transparan dan konsisten. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu penguji dan